Mohon izin membacakan bagian isi dari buku Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang berjudul Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. Bagian 1, Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. Jawaban Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani terhadap buku Hanif Alatas dan kawan-kawan. Menanggapi kata pengantar Muhammad Najih Sarang, maksudnya adalah pengantar yang bersangkutan pada buku Hanif DKK yang berjudul Keabsahan Nasab Ba'alwi, membongkar penyimpangan pembatalnya, oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ditanggapi dalam buku Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu sebagai berikut. Sebagian dari yang disampaikan Muhammad Najib Sarang dalam kurung MNS dalam kata pengantar itu adalah sebagai berikut. Selanjutnya, buku ini secara tegas membuktikan bahwa klaim yang sering diembuskan oleh pihak-pihak pembatal nasab mengenai syarat kitab sejaman sebagai prasyarat keabsahan nasab adalah omong kosong. Tidak ada referensi ilmiah yang mendukung klaim tersebut, dan buku ini dengan cermat membuktikan kekeliruan tersebut. Semua penulis dari kitab yang dijadikan rujukan oleh kalangan ini dalam kurung seperti Mufti Yaman, Ibrahim bin Masur, dan Ad-Dailami justru berbalik menetapkan Bani Alawi dan menentang mereka. Alhamdulillah. Kiai Imaduddin menulis, MNS tidak memahami bab taroik isbat al-nasab dalam kurung metode menetapkan nasab. Ia tampak kurang literasi. Sudah penulis sampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa karena ilmu nasab, terutama nasab jauh seperti nasab kepada Nabi Muhammad SAW, adalah termasuk dalam lingkup ilmu sejarah, maka untuk memvalidasi kesahihan klaim suatu silsilah nasab yang jauh, ia memerlukan sumber-sumber rujukan baik sumber primer maupun sekunder. Dan yang demikian itu adalah sesuatu yang sudah mafhum, tidak mesti ditanyakan lagi referensinya. Tetapi baiklah, jika memang yang penulis hadapi adalah orang yang memang belum memahami permasalahan seperti MNS ini, penulis akan sampaikan pendapat-pendapat ulama tentang kitab sejaman atau yang mendekati berikut ini. Selanjutnya, Kiai Imaduddin menulis begini. MNS juga mengatakan, sebagai bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah, kita seharusnya memelihara iktikad baik dan percaya penuh terhadap nasab para habaib Bani Alawi. Menolak nasab mereka berarti telah terjerumus dalam keharaman ta'nu fi nasab, dalam kurung menuduh nasab orang, yang dalam hadis dijelaskan sebagai kekufuran. Kalimat di atas aneh. Apa kaitan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dengan nasab Ba'alwi? Jangan-jangan MNS belum paham makna Ba'alwi. Jangan-jangan ia memahaminya bahwa kalimat Ba'alwi itu bernisbat kepada nama Ali bin Abi Thalib, sehingga bermakna keturunan Sayyidina Ali. Wahai MNS, Ba'alwi itu bukan bernisbat kepada nama Ali bin Abi Thalib, tetapi kepada Alwi bin Ubaid atau Alwi bin Himham. Jadi Ba'alwi itu maknanya adalah anak keturunan Alwi bin Ubaid atau anak keturunan Alwi bin Himham, bukan anak keturunan Ali. Sepanjang yang penulis tahu, sebagian dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah tentang mencintai ahli bait Nabi, bukan tentang klan Ba'alwi.
Sedangkan Ba'alawi bukan ahli bait Nabi. Bagaimana klan Ba'alawi menjadi ahli bait Nabi, sedangkan mereka keturunan Nabi saja? Bukan. Lalu apa alasan MNS mengharuskan umat Islam percaya penuh terhadap pengakuan klan Ba'alawi? Apa alasannya? Mana dalilnya? Khusus tanggapan terhadap Bapak MNS ini panjang sekali. Banyak yang saya pandang cenderung bersifat spesifik. Maka perkenankanlah saya memetik sebagian-sebagian yang saya pandang selaras dengan upaya pencerahan bagi khalayak umum. MNS juga mengatakan, selain itu juga menolak nasab para Habib Bani Alawi sama artinya dengan suul adab atau menolak kredibilitas para kiai dan guru-guru kita yang telah mengakui dan menerima nasab tersebut. Kita tahu guru-guru kita menunjukkan sikap takdim pada para habaib seperti disebut dan seterusnya. Kiai Imaduddin menulis, banyak sekali nama-nama yang disebutkan yang katanya mengakui nasab klan Ba'alawi. Satu nama yang MNS lupa, yaitu penulis. Maksudnya adalah Kiai Imaduddin sendiri. Penulis tahun 2018 telah menulis kitab Al-Fikrat Al-Nahdiyat yang di dalam kitab tersebut penulis mengisbat Ba'alawi. Tetapi pengisbatan itu bukan hasil penelitian dari kitab-kitab nasab dan beriktimat dalam kurung bersandar kepada al-syuhrah wa al-istifadah saja. Ketika penulis tahun 2022 meneliti secara dalam dari berbagai macam sumber-sumber, baik kitab-kitab nasab maupun kitab-kitab sejarah, maka penulis berkesimpulan bahwa pengakuan klan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi itu batal. Penulis yakin nama-nama ulama yang disebutkan oleh MNS itu jika telah sampai datang kepada mereka kitab-kitab nasab abad ke-4 sampai abad ke-9, maka mereka juga akan membatalkan nasab Ba'alawi. Wahai MNS, apakah Anda memiliki dalil ketika mengatakan bahwa jika Murtada Al-Zabidi telah mengisbat nasab Ba'alawi, lalu kita yang hidup sekarang wajib bertakdir kepadanya? Mana dalilnya? Kitab apa? Halaman berapa? Kalau penulis punya dalil ketika mengatakan bahwa jika seorang ulama seperti Murtada Al-Zabidi mengisbat nasab yang bertentangan dengan kitab nasab sebelumnya, maka isbat itu tidak dapat diterima. Penulis juga punya dalil bahwa kita sebagai seorang peneliti nasab ketika menemukan isbat ulama tentang suatu nasab dalam suatu kitab, maka kita harus memverifikasi isbat itu untuk mengetahui apakah isbat itu betul atau tidak. MNS juga mengatakan, tidak dapat dimungkiri bahwa bisa dipastikan argumen apapun yang membela nasab Bani Alawi akan mendapat kecaman dari mereka yang membatalkan nasab, di mana penolakan itu terkesan sangat masif dan terorganisasi, baik dengan gaya yang sok ilmiah maupun dengan narasi caci maki. Sikap ini menunjukkan keangkuhan dan ketidakmauan untuk menerima kebenaran. Ini seperti iblis yang angkuh dan selalu mencari celah untuk menolak kebenaran. Loh, apa tidak terbalik ini? Siapa yang tidak menerima kebenaran? Anda yang tidak mau menerima kebenaran. Penulis sampaikan dalil. Ini kitab Al-Sajarah Al-Mubarakah abad ke-6. Anak Ahmad cuma 3, Muhammad, Ali, dan Hussein. Tidak ada Ubay.
Anda tidak mau menerima dalil itu dan mengabaikannya, bahkan menuduh itu kitab Syiah hanya karena kitab itu menjadi dalil batalnya nasab Ba'alwi. Sikap angkuh tidak mau menerima dalil seperti itulah yang seperti iblis. Bukan penulis. Dalil yang Anda sampaikan semuanya telah terbantah. Bukan penulis tidak menerima dalil Anda, tetapi dalil Anda salah. Bagaimana Anda berdalil untuk kesahihan nasab Ba'alwi hanya berdasar catatan Ba'alwi? Seorang hakim tidak mungkin menerima kesaksian dari tertuduh mencuri bahwa ia tidak mencuri. Pengakuan tertuduh itu diabaikan. Hakim mencari bukti dari keterangan orang lain. Kan begitu. Kalau mencari dalil batalnya nasab Ba'alwi, jangan dari Ba'alwi. Tentu mereka maunya nasab mereka tersambung. Tetapi carilah dari kesaksian para ulama dalam kitab-kitab nasab. Kitabnya harus bertiti mangsa sebelum pengakuan mereka. Begitu. Kitabnya kan sudah ada. Al-Sajarah, Al-Mubarakah. Kenapa Anda tidak mau menerima? Di mana Anda ketika ada Ba'alwi yang merubah secara NU? Di mana Anda ketika kiai-kiai keturunan Wali Songo ditampar oleh Oknum Habib hanya karena memakai gelar Habib? Kemana Anda ketika Oknum Ba'alwi mengatakan bahwa Indonesia ini bintu tarim? Kemana Anda ketika Oknum Ba'alwi meminta uang secara paksa kepada kiai-kiai? Kemana Anda ketika makam-makam palsu didirikan atas nama tokoh Ba'alwi? Kemana Anda ketika Faisal Assegaf menghina Mbah Hasyim Asy'ari dan menyamakan sejarahnya dengan karya-karya fiksi Kopingho? Kemana Anda ketika Rizik Syihab mengatakan Waliullah Gus Dur radhiyallahu anhu sebagai buta mata buta hati? Kemana Anda ketika Oknum Ba'alwi mengharamkan anak-anak muda masuk Ansor? Kemana Anda ketika Oknum Ba'alwi mengatakan seorang Habib yang bodoh lebih mulia dari 70 kiai yang alim? Kemana Anda ketika ada Oknum Ba'alwi menjadi begal motor di Kalimantan? Kemana Anda ketika ada Oknum Ba'alwi yang mencuri motor seorang kades di Bekasi? Kemana Anda ketika ada anak Taufik Assegaf mengatakan bahwa Ba'alwi yang mabuk jangan dibenci, tapi dikasih beras? Kemana Anda ketika ada 2 orang Ba'alwi mabuk lalu ketika ditegur masyarakat salah seorang di antara mereka mengatakan saya Habib? Di mana Anda ketika ada oknum mengatakan telapak kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal dan kotor dibandingkan dengan kepala kiai yang pakai sorban lebih mulia telapak kaki yang maksiat? MNS juga mengatakan sebagaimana nasab Bani Alawi yang sah. Melalui isu ini akhirnya kita juga menemukan bahwa nasab Wali Songo juga sah. Jika menurut catatan manuskrip kerajaan para pakar nasab dan seterusnya akan diulang pada jawaban Kiai Imad. Kalimat Anda rancu, Pak. Katanya kalau nasab Ba'alwi sah maka nasab Wali Songo juga sah. Tetapi Anda katakan kalaupun tidak dari Ba'alwi bisa jadi nasab Wali Songo dari Bani Kudain dan Bani Ahdal. Perlu Anda ketahui 3 marga yang Anda sebutkan, Ba'alwi, Bani Ahdal, dan Bani Kuda ini itu semuanya pemalsu nasab. Tidak ada dari ketiganya yang terbukti sebagai keturunan Nabi berdasarkan kitab-kitab nasab. Semuanya tertolak. Mengenai Wali Songo, pembelokan sejarah dan nasab Wali Songo jelas dilakukan Ba'alwi di satu sisi dan oleh Belanda di sisi lain. Semuanya sedang diadakan penelitian komprehensif berdasar sumber sejaman atau yang mendekati
Yang jelas, Wali Songo itu bukan Ba'alwi. Dan semoga bagi yang belum memiliki buku ini, segera mencari dengan HP masing-masing. Membeli secara online, cukup dengan Rp200.000 sudah bisa mendapatkan buku yang sangat penting ini.